Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabili Salam dari kelas PVDMB. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester, yaitu membuat video pembelajaran. Oke, langsung saja pada materinya. Nah, bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Menurut data dari ILO atau International Labour Union, setiap 15 detik satu orang pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah, setiap 15 detik juga 160 orang pekerja mengalami kecelakaan kerja. Konsep terjadinya kecelakaan kerja itu ada nasib, unsafe condition, unsafe action, ketimpangan manajemen, ketimpangan perkayaan, dan ketimpangan sistem. Menurut rasio kecelakaan DuPont, dari 30.000 unsafe condition dan action terdapat 3.000 kecelakaan ringan, 300 kecelakaan serius, 30 kecelakaan berat, dan 1 kematian. Selanjutnya ada evaluasi alat pelindung diri atau APD. Nah, hierarki pengendalian risiko K3 itu ada 5, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi, dan APD atau alat pelindung diri. APD sendiri memiliki syarat-syarat, yaitu tidak menimbulkan bahaya tambahan, memenuhi standar yang ada, dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya, tidak membatasi gerak, tidak mengganggu pekerja, dan dapat dipakai secara fleksibel. Selanjutnya ada fungsi dan jenis alat pelindung diri. Itu ada 9, yaitu pertama alat pelindung kepala, mata dan muka, ada alat pelindung telinga, alat pelindung pernafasan, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, pakaian pelindung, alat pelindung jatuh perorangan, dan ada juga pelampung. Di situ juga terdapat contoh-contohnya. Bisa baca sendiri. Selanjutnya ada metode perhitungan tingkat kekerapan dan tingkat keparahan akibat cedera akibat kerja. Nah, apa itu cedera hilang waktu kerja? Itu merupakan semua cedera akibat kecelakaan yang mengakibatkan korban tidak mampu melakukan tugas semula pada gilir kerja berikutnya, berdasarkan keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Nah, cara menghitung tingkat kekerapan hilang waktu kerja itu jumlah cedera hilang waktu kerja dikali 1 juta jam dibagi jumlah jam pemaparan pada periode tersebut. Nah, 1 juta jam itu adalah jumlah jam kerja dari 500 karyawan yang bekerja 40 jam seminggu dan 50 minggu per tahun. Nah, jam pemaparan adalah jam karyawan yang diambil dari jam yang telah dipakai untuk bekerja, termasuk jam lembur yang tercatat. Selanjutnya ada perhitungan tingkat keparahan hilang waktu kerja, yaitu jumlah pembebanan hari hilang waktu kerja dikali 1 juta jam dibagi jumlah jam pemaparan pada periode tersebut. Nah, pembebanan hari itu adalah semua hari kalender penuh korban tidak masuk kerja karena keparahan cedera, termasuk hari libur resmi dan hari libur kerja. Selanjutnya ada tingkat kekerapan semua cedera, yaitu jumlah semua cedera dikali 1 juta jam dibagi jumlah jam pemaparan dalam periode tersebut. Selanjutnya ada penilaian hazard. Hazard itu adalah suatu kondisi atau keadaan pada suatu proses, alat, bahan, mesin, atau cara kerja yang dapat mengakibatkan luka, cedera, bahkan kematian pada manusia, serta dapat menimbulkan kerusakan pada alat dan lingkungan. Di situ juga terdapat danger, yaitu suatu kondisi hazard yang terekspos pada lingkungan sekitar dan dapat peluang besar terjadinya kecelakaan. Ada HIRA, yaitu suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi potensi bahaya kerja dengan cara mengevaluasi resiko yang ada melalui pendekatan suatu penilaian risiko berupa matriks penilaian risiko. Dan di situ juga terdapat HIRA RC. HIRA RC ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Selanjutnya ada FTA atau pohon kegagalan, yaitu salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisa akar penyebab kecelakaan kerja. Lanjut, ada juga FMEA, yaitu merupakan salah satu teknik analisa risiko yang digunakan untuk melakukan evaluasi yang terjadi dari kegagalan dan memprioritaskan kegagalan sehubungan dengan efek yang terjadi. Dalam membuat FMEA itu pertama identifikasi risiko,
biaya yang dikeluarkan bila terjadi masalah, efek pengaruh resiko, perhitungan risk priority number, perhitungan probability impact matrix, dan perhitungan cost based. Selanjutnya ada JSA atau Job Safety Analysis, yaitu teknik identifikasi dan evaluasi bahaya yang dilakukan dengan cara menguraikan suatu tugas atau pekerjaan langkah demi langkah dan mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya pada setiap langkah untuk dapat dilakukan koreksi. Manfaat dari JSA itu sebagai bahan pelatihan, sebagai alat bantu penyelidikan kecelakaan kerja, sebagai alat evaluasi bagi supervisor, mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, menetapkan standar kerja dan SOP. Nah, itu terdapat langkah-langkah membuat JSA. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya ada dasar-dasar K3. K3 itu adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lainnya. Tujuan dari K3 itu melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Nah, apa itu penilaian risiko? Itu merupakan pelaksanaan metode-metode untuk menganalisa tingkat risiko, mempertimbangkan risiko, dan mengevaluasi apakah sumber bahaya itu dapat dikendalikan secara memadai serta mengambil langkah-langkah yang tepat. Nah, untuk langkah penanggulangan kecelakaan kerja menurut ILO adalah peraturan perundang-undangan, standarisasi, inspeksi atau pemeriksaan, riset teknis, medis, psikologis dan statistik, pendidikan dan pelatihan, persuasi, asuransi dan penerapan K3 di tempat kerja. Dan ada juga P2K3. Itu merupakan mengembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Nah, P2K3 ini memiliki anggota yaitu ketua, sekretaris, dan anggota P2K3 yang memiliki peran dan tugas masing-masing. Nah, fungsi K3 itu membantu, menunjukkan, menjelaskan tentang bahaya APD, sikap dan cara kerja yang aman, membantu pengusaha dalam mengevaluasi kegiatan program K3, membantu perusahaan menyusun kebijakan manajemen dan penerbangan kerja. Selanjutnya audit. Nah, audit ini memiliki tujuan, bisa dibaca sendiri. Nah, kegiatan P2K3 itu seperti mengadakan rapat, menyusun program kerja, mengidentifikasi bahaya, menindaklanjuti permasalahan K3, mengadakan kegiatan pelatihan K3, berpartisipasi kegiatan penyelidikan kecelakaan kerja. Nah, terdapat dua jenis audit. Itu ada audit internal yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Ada audit eksternal yang dilakukan oleh badan audit independen yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, perbedaan audit dengan inspeksi. Audit merupakan upaya mengukur efektivitas pelaksanaan suatu sistem, difokuskan pada suatu sistem, penekanan terhadap proses dan jangka panjang. Sedangkan inspeksi yaitu upaya menumbuhkan keserasian dari suatu objek berdasarkan standar tertentu, difokuskan terhadap suatu objek, penekanan terhadap hasil akhir dan prospek jangka pendek. Nah, untuk mengukur tingkat penerapan dalam audit SMK3 ini menggunakan sertifikasi. Nah, apa itu sertifikasi? Sertifikasi adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan SMK3. Nah, proses sertifikasi SMK3 ini dilakukan oleh Badan Audit Independen melalui audit SMK3 dan sertifikasi diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.